Di balik kabut pegunungan, tersembunyi kekuatan luar biasa dari perut bumi. Inilah Ijen, bukan hanya rumah bagi kawah biru dan belerang yang melegenda, tapi juga pusat dari sebuah revolusi energi yang sedang terjadi diam-diam tapi pasti. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Belawan Ijen adalah PLTP pertama di Jawa Timur dan sekaligus masuk dalam proyek strategis nasional. Di balik proyek besar ini ada peran PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI yang menjadi katalis penting pembiayaan transisi energi di Indonesia. Dan hari ini kita akan menjelajah peran PT SMI dalam mendukung energi bersih, kolaborasi global untuk pembangunan berkelanjutan, hingga kontribusinya dalam menjaga kelestarian alam. Bersama saya Widi Dwinanda, inilah Jelajah PT SMI. Sudah bersama dengan Bapak Renaldi Hermansyah selaku Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur. Dan saya mau tanya-tanya, tapi sebelumnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dan saya senang sekali nih bisa berkesempatan datang ke lokasi PLTP Ijen yang bikin saya antusias sekali untuk bertanya kepada Bapak nih. Untuk PLTP Ijen ini menjadi salah satu proyek yang sangat penting mungkin ya bagi PT SMI. Mengapa begitu? Oke. Pertama, proyek Ijen ini adalah proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional. Kedua, proyek ini merupakan proyek yang mengusung pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan. Poin-poin ini merupakan yang sangat penting dan menurut kita suatu proyek yang perlu kita dukung all out karena aspek-aspek satu untuk menjaga ketahanan energi sebagai ini merupakan bagian daripada pemerintah kita sekarang, bagian daripada strategi besar pemerintah kita sekarang. Lalu kemudian bahwa proyek ini juga seperti yang saya sampaikan tadi mengusung energi baru dan terbarukan, di mana di sini menggunakan teknologi geothermal. Ya, nah ini juga seiring dengan rencana kita untuk mencapai net zero, menciptakan energi bersih. Betul sekali. Nah, hal-hal ini yang membuat kami full support dari sisi konsep pembiayaan yang namanya blended financing. Blended financing itu memanfaatkan berbagai macam mitra-mitra pembiayaan ataupun berbagai macam mitra-mitra dari multilateral untuk membuat proyek geothermal yang umumnya high risk menjadi proyek yang bankable istilahnya. Proyek yang bankable yaitu proyek yang secara komersial menjadi sangat visible untuk dibiayai. Itu berarti kita sudah masuk pada skema pembiayaan ya Pak, yang digunakan oleh PT SMI. Tentunya dalam melaksanakan skema pembiayaan ini tidak bisa sendiri. Ada juga pihak-pihak yang berkolaborasi, yang bermitra dengan PT SMI. Siapa saja dan bagaimana kerjasamanya? Oke, jadi kita mengajak mitra-mitra kita yang masuk dalam platform kami yang namanya SDG Indonesia One, yaitu suatu platform yang mengajak kerjasama seluruh multilateral. Nah, dalam konteks PLTP Ijen ini, kita mengajak mitra kita dari Prancis yaitu AFD, kemudian ada Triple GCI, dan juga dari USAID. Nah, mereka ada yang memberikan grant, ada yang memberikan technical assistance, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, dengan proses-proses tersebut, maka proyek ini menjadi proyek yang
sangat visible. Nah, disitulah kemudian kami dari PT SMI melakukan pembiayaan proyek ini. Kita memberikan pinjaman kurang lebih sekitar 150 juta dolar. Di mana itu merepresentasikan kurang lebih sekitar 65% dari total investasi ini. Dan proyek ini sangat menarik karena ini masih merupakan tahap 1 dari 2 tahap yang nanti akan dikembang. Saat ini nih kalau nggak salah mereka tahap 1 ini sekitar 30 megawatt listrik. Dan kemudian nanti totalnya kurang lebih sekitar 110 megawatt. Selain menghasilkan energi bersih untuk memperkuat bauran energi baru terbarukan, PLTP Ijen memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik di Jawa dan Bali yang mendukung pertumbuhan industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga kini, energi dari PLTP Ijen telah mampu menerangi lebih dari 80.000 rumah tangga. Namun, manfaatnya tidak berhenti pada listrik yang dihasilkan. Kehadiran proyek ini membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal, mulai dari konstruksi hingga operasional harian yang meningkatkan tumbuhnya ekonomi daerah. Semua itu tidak lepas dari peran strategis PT Sarana Multi Infrastruktur, yang tak hanya memberikan dukungan pendanaan saja, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses pembangunan yang mengintegrasikan aspek teknis, keuangan, dan lingkungan. Sebuah kolaborasi yang menjadikan PLTP Ijen juga menjadi investasi sosial dan lingkungan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Setelah jeda berikut, kita akan berbincang dengan Medco Energi selaku pemilik proyek PLTP Ijen tentang bagaimana dukungan pembiayaan dari PT SMI untuk memperkuat langkah Medco dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Jelajah PT SMI kali ini akan berbincang bersama Anthony Armatia selaku Director and Chief Financial Officer Medco yang sudah ada di sebelah saya. Hello, sir. Hello. How are you? Good to meet you. Oh, good to meet you too because I'm so excited to explore or know more about this project. I mean, the Ijen Geothermal Power Plant project. So, what makes the Ijen Geothermal Power Plants a strategic project in the energy transition and what its contribution to both the local and national energy system? Okay, well, this project, as you can see, relatively new, began operations earlier in the year. It's currently still at phase 1, so 35 megawatts, with plans to expand up to 110 megawatts. At its current size, it supplies electricity to around 85,000 households in Java and Bali. So it makes a contribution locally and, as you say, also nationally, because Indonesia has its own energy transition goals and decarbonization. So this plant, phase 1, avoids putting around 200,000 tons of CO2 into the atmosphere every year. And it'll be producing for decades. Oh, okay. Given its significant role in the energy transition, so this project needs more or many support from and stakeholders. So who are they? Who are the strategic partners that supporting this project, and particularly from the financing side that enable it to progress and finally be inaugurated? Well, our main principal supporter, SME, they really stepped up because a foreign stakeholder walked away for their own political reasons. So we are extremely grateful to them for
stepping up and providing financing and support for the project. But of course, we also need local government, central government support, the regulator, and we are here operating in a community. We are contributing to it, but we need their support to sustain the operations. Kolaborasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur dan Medco Energi bukan sekedar kerjasama bisnis, melainkan penyatuan visi strategis yang berakar pada komitmen bersama untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Sinergi ini lahir dari kesadaran bahwa masa depan energi Indonesia tidak bisa dibangun sendiri. Melalui kemitraan ini, PT SMI dan Medco Energi bertekad untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga ramah terhadap lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan energi, inisiatif ini menjadi warisan untuk anak cucu di masa depan. Sebuah langkah nyata untuk memastikan bumi tetap lestari dan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan yang berkeadilan. Kepedulian terhadap pelestarian lingkungan tidak berhenti pada dukungan pembiayaan PLTP Ijen saja. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, PT SMI juga menanamkan nilai keberlanjutan melalui aksi nyata lewat kegiatan konservasi tukik di pesisir Banyuwangi. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana program ini, sebuah pembangunan tetap berjalan beriringan dengan kelestarian alam. Ya. Ini juga ada kaitannya dengan program CSR yang dilakukan oleh PT SMI ya. Betul, tentunya ada. Betul. Apa itu? Ya, jadi di sini, di sekitar sini, di Banyuwangi ini, kita membantu penangkaran tukik. Tukik itu semacam penyu yang kecil gitu, yang kecil-kecil. Nah, kenapa kita bantu penangkaran tukik ini? Karena tukik ini pada akhirnya ikut mempertahankan ekosistem laut yang ada di pantai utara Jawa Timur ini. Ya, jadi itu adalah salah satu peran kami. Nah, kalau Mbak ada waktu, ayo kita lihat tempat penangkaran yang kami support ini. Menarik sekali. Jadi kebetulan ada jadwal pelepasan tukik. Ada. Saya bisa ikut serta. Ayo dong. Ditemenin sama Bapak ya. Siap. Oke. Baik Bapak, berarti kita langsung ke sana? Oke. Nah pemirsa, setelah yang satu ini kita akan langsung melihat bagaimana proses pelepasan tukik yang menjadi salah satu program CSR dari PT SMI sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Jelajah PT SMI. Kita sudah sampai nih Pak? Ya, alhamdulillah sudah sampai di rumah Omah Tukik. Iya, ini dia Omah Tukik, salah satu program CSR yang digalakkan oleh PT SMI. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai energi bersih, sekarang saya mau ulik dari segi kegiatan CSR-nya ini. Kenapa sih Pak PT SMI juga peduli terhadap konservasi penyu di Omah Tukik ini, dan kenapa kegiatan ini yang dipilih menjadi salah satu kegiatan CSR PT SMI? Baik, jadi kenapa kita memilih untuk membantu penangkaran Omah Tukik ini melalui Omah Tukik? Karena kami sangat concern kepada populasi penyu hijau di kawasan Banyuwangi ini, ya. Karena kami mengetahui bahwa populasinya menurun, oleh karena itu prasarana untuk melakukan penangkaran Omah Tukik ini sangat penting sekali. Oleh karena itu kami melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kami berinisiatif untuk membangun fasilitas penangkaran tukik atau penyu hijau dalam pantai Banyuwangi ini, bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Lalu bagaimana dukungan ke Omah Tukik ini memiliki peran begitu ya untuk
visi misinya dari PT SMI dalam menuju pembangunan berkelanjutan. Baik, jadi sebagai perusahaan yang memiliki mandat untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia yang berkelanjutan, maka kalimat berkelanjutan itu memiliki aspek yang luas. Jadi kita ingin sekali juga menjaga ekosistem lingkungan yang ada di mana tempat kita berada dan bekerja itu. Oleh karena itu kita mendukung pembiayaan ataupun melestarikan lingkungan alam dan sosial yang sebaik-baik mungkin. Kalau harus dirangkum begitu Pak dalam satu pesan, apa sih arti dari pentingnya PLTP Ijen dan juga dukungan kepada Omah Tukik ini melalui konservasi penyu dalam visi besar dari PT SMI menuju pembangunan berkelanjutan. Ini lebih menyeluruh lagi nih Pak. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dan itu semua ada dalam satu benang merah ya. Bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur yang membangkitkan tenaga listrik juga menggunakan energi yang bersih. Sebagaimana geothermal kita tahu bagian daripada sektor energi baru dan terbarukan. Dan itu semua untuk mendukung suatu kondisi lingkungan dan juga sosial yang lebih baik. Dalam hal ini untuk kepada di sisi lingkungan, khususnya di bidang penangkaran telur penyu, itu juga mengiring kepada pembangunan yang berkelanjutan. Jadi itu ada dalam satu skema besar daripada penugasan PT Sarana Multi Infrastruktur ini. Visi besar untuk pembangunan yang beriringan dengan alam begitu ya Pak. Sekali. Saya jadi penasaran di dalam seperti apa sih? Ayo kita lihat. Sudah ada orang yang bisa Sudah ada. kita tanya-tanya lagi nih Pak ya? Silakan, ada ahlinya di dalam. Ada ahlinya, Ya. kita langsung tanya lagi. Selamat Yuk. datang. Apa kabar? Dengan Pak Mugi. Saya Widi Pak. Siap. Jadi Mbak Widi, perkenalkan Pak Mugi. Iya. Beliau adalah ahlinya tentang pertukikan Siap. di Pertukikan. Omah Tukik ini. Berarti- Silakan kalau mau ada yang tanya-tanya. Berarti ini salah satu penerima manfaatnya ya Pak Betul. ya? Langsung saja ditanyakan mengenai Omah Tukik ini. Iya. Bisa diceritakan bagaimana sih awalnya, berdirinya seperti apa, lalu juga kegiatan yang dilakukan di konservasi seperti ini apa saja? Terima kasih. Jadi tentunya sebelum kita dapat bantuan rumah Tukik ini, jadi awalnya itu kita itu punya satu tempat yang mana tempat penangkaran kami itu terbuat dari terpal, dari plastik juga kan. Dan kebetulan dinding-dinding kanan kirinya ini kita terbuat dari bambu. Tapi dengan alhamdulillah dengan bantuan dari PT SMI ini yang sangat luar biasa, nyaman kepada kami dan juga berdampak kepada pengunjung. Jadi dengan dengan kenyamanan, tatkala juga pada waktu menetas pun seperti pengunjung ini menarik kepada pengunjung. Ya, Berarti ini adalah tempat untuk tempat penangkaran, tempat penetasan. Iya. Tempat penetasan. Siap, iya. Aha. Setelah menetas nanti lamanya 46 maksimal 52 hari, mereka akan keluar dengan sendirinya, akan bermunculan. Jadi kenapa di sela-sela ini kita buatkan pembatas supaya tidak naik ke atas. Baik. Ya. Itu kita Kadang- lihat juga seperti itu ya? Ya seperti ini, seperti ini. baik. Ini kan sudah berserakan juga. Kadang juga pengunjung itu yang permintaannya habis menetas langsung dilepas, nggak masalah juga. Oh bisa. Intinya jam-jam tertentu yang kita lepas itu yang pasti jangan terlalu siang juga. Karena kalau antara jam 10 sampai jam 11 siang itu juga berpengaruh kepada predator. Setelah menetas lalu bisa dilepas langsung, Langsung atau kita taruh di tempat pembesaran. ada pembesarnya juga. Siap, ya. Berapa lama? Minimal 7 hari, Mbak. Tadi juga Bapak menyampaikan ada dampak positif tentunya yang dirasakan, tentunya, siap. terutama dari pengunjung yang lebih Iya, nyaman betul juga sekali, ya betul, Pak ya. ya. Lalu bagaimana dampak positif yang dirasakan secara langsung bagi masyarakat di sekitar sini Pak dengan adanya bantuan dari PT SMI? Tentunya sangat nyaman sekali kepada UMKM-nya juga, Mbak. Karena dengan adanya bentuk penangkaran penyu ini, jadi kan bisa berkolaborasi antara UMKM dengan pengunjung itu mereka senang sekali. Apalagi musim-musim menetas. Jadi mereka melihatnya dari pinggir
tembok ini, Mbak. Jadi sampai menjengkok gini. Memang kita tidak memperbolehkan untuk masuk. Karena kalau saya biarkan mau masuk itu kan kadang juga bisa menginjak tuki-tuki yang ada. Jadi silakan mau di luar atau lewat di sebelah sini. Oh, jadi memang didesainnya sengaja iya, untuk sengaja terbuka untuk seperti terbuka, itu ya? Ya untuk itu, iya. Jadi biar tidak mengganggu aktivitasnya tuki yang menetas. Nah, tadi Bapak bilang nggak boleh siang-siang, berarti kita sekarang kali ya bisa Oke, melepas. silakan. Sudah siapkah? Oke, siap. Pelepasan? Siap. Mari. Ayo Pak, silakan Pak. Saya menetapkan sendiri. Iya, siap. Baik siap. Bapak, ayo Siap. kita Yuk, langsung melepaskan. Dari energi yang menyala di PLTP Belawan Ijen hingga tukik-tukik kecil yang kembali ke laut, kita belajar bahwa ternyata pembangunan dan alam bisa berjalan beriringan. Dan hari ini kita melihat bagaimana PT SMI tidak hanya mendukung transisi energi melalui PLTP Belawan Ijen, tetapi juga menjaga keseimbangan alam melalui konservasi di rumah tukik. Energi bersih dan pelestarian lingkungan adalah dua sisi mata uang masa depan Indonesia. Masa depan yang terang, hijau, dan berkelanjutan. Terima kasih Anda sudah mengikuti Jelajah PT SMI dan saya Widi Dwinanda pamit undur diri. Sampai jumpa.